Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Kita bertemu kembali pada pelajaran Aswaja, pertemuan kedua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka pembelajaran siang hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari diberi Allah manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, mari persiapkan alat tulis kalian masing-masing. Siapkan buku dan ballpoint untuk mencatat tulisan. Kemarin sebab-sebab timbulnya aliran-aliran dalam Islam. Sekarang ini aliran-aliran yang muncul dalam Islam. C. Ada berapa alirankah aliran atau golongan? Ya, ini ada. Yang pertama, aliran-aliran yang muncul dalam Islam. Yang pertama adalah kaum Khawarij. Seperti yang telah dikemukakan di atas, kaum Khawarij adalah terdiri dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tipu muslihat Amr bin As untuk mengadakan tahkim. Awalnya mereka adalah pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mereka membelot karena tidak setuju terhadap peristiwa tahkim. Meskipun dalam keadaan terpaksa, sebagian besar orang yang tadinya menginginkan agar perang dihentikan, mereka tidak puas dengan hasil keputusan tahkim. Lalu mereka membelot dari sahabat Ali bin Abi Thalib dengan membentuk kelompok sendiri dan mereka menamakan diri sebagai kelompok Khawarij yang dikenal sebagai kelompok yang antipati terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak segan-segan menghujat, bahkan mengkafirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. Fanatisme Islam dan keikhlasan berjuang dan keberanian menghadapi maut yang luar biasa, golongan ini memang dapat dibanggakan. Bahkan kebanyakan tokoh-tokoh mereka sangat patuh menjalankan ibadah, sehingga dinyatakan bahwa di antara kode-kode yang digunakan ialah cahaya yang tampak bersinar di atas dahi mereka karena seringnya digunakan untuk berwudu dan sholat. Nama Khawarij berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada pula pendapat yang mengatakan
bahwa pemberian nama itu didasarkan atas ayat ke-100 dari surat An-Nisa yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah dan lari kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berpendapat bahwa hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui tahkim, keputusan manusia. Menurut mereka, keputusan hanya datang dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Menurut mereka, kaum Khawarij, tidak ada hukum selain dari hukum Allah dan tidak ada perantara selain Allah. Kaum Khawarij memandang Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah bersalah dan berbuat dosa. Mereka mulai berani melawan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keluar dari barisan beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa ini menghadapi dua musuh. Muawiyah di satu pihak dan Khawarij di pihak yang lain. Karena selalu mendapat tekanan dari Khawarij, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib selalu berkonsentrasi untuk menghancurkannya. Tetapi setelah Khawarij dapat dilumpuhkan, pasukan Ali bin Abi Thalib sudah terlalu lemah untuk meneruskan pertempuran dengan Muawiyah. Kaum Khawarij memandang bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, dan yang lainnya yang menerima tahkim adalah kafir. Karena Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah adalah kafir. Dari ayat ini Khawarij mengambil semboyan. Tidak ada hukum selain dari hukum Allah dan tidak ada perantara selain Allah. Karena keempat orang tersebut di atas telah dipandang kafir dalam arti telah keluar dari Islam, maka mereka harus dibunuh menurut Khawarij. Dengan demikian kaum Khawarij mengambil keputusan untuk membunuh mereka berempat, meskipun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang berhasil dibunuh oleh mereka lewat tangan Abdurrahman bin Muljam. Hal ini terus berlangsung sampai munculnya kelompok Qadariyah pada zaman mutaakhirin dari sahabat, akhir-akhir dari para sahabat.
kelompok mereka ini telah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya sebagai majusi umat ini. Para sahabat yang ada pada saat itu seperti Ibnu Umar, Jabir Al-Ansori, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas ibn Malik radhiyallahu anhum, mereka mewasiatkan kepada para penerusnya agar tidak memberi salam kepada kelompok Qadariyah, juga mensolati mereka serta mengunjungi orang yang sakit dari mereka. Yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah berbeda dengan kaum Khawarij. Kaum Murji'ah lebih bersifat moderat. Mereka berpendapat bahwa yang berbuat dosa besar tetap masih dikatakan mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang telah dilakukan terserah kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Pengertian Murji'ah berasal dari kata irja yang mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama berarti penangguhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 111. Qalu arjih wa akhah. Artinya pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudara-saudaranya. Yang kedua berarti memberi harapan, sebagaimana pendapat mereka yang tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dengan harapan mereka masih mau bertaubat kepada Allah. Menurut Murji'ah, perbuatan yang dilakukan manusia tidak bisa menentukan posisi di dunia, apakah termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Dalam arti manusia tidak berhak mengklaim kafir ataupun mukmin, karena hanya Allah yang Maha mengetahui dan mereka mengembalikan urusan ini kepada Allah. Cukup pertemuan di siang hari ini. Semoga mudah difahami dan mendapatkan berkah. Mari kita akhiri pembelajaran di siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.